Salawat salam kita sakunjuk dumateng junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak, Ibu, jamaah rahimakumullah. Alhamdulillah ing enjang menika bertepatan tanggal setunggal Muharram tahun 1426 Hijriah. Mugi-mugi anggenipun kita mlebet ing taun enggal punika kita tansah tambah iman lan takwa kita sedaya. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu sekalian, monggo kita buka kajian kita ing enjang punika ketewasan basmalah sesarengan. Bismillahirrahmanirrahim. Salajengipun inggih punika wawasan ayat-ayat suci Al-Qur'an ing enjang punika ingkang badhe dipun waos Ananda Aisyah Hasna Faihanala, alumni saking SD Muhammadiyah Weleri ing wekdal punika alhamdulillah nerasaken binaunipun wonten ing Pondok Pesantren Taruna Al-Quran Yogyakarta. Kepada Ananda Aisyah Hasna kasumanggaken. Monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina kafaru wa saddu an sabilillahi adalla a'malahum. Walladzina amanu wa 'amilus solihati wa amanu bima nuzzila 'ala Muhammad walladzina amanu wa 'amilus solihati wa amanu bima nuzzila 'ala Muhammadin wal haqqu mir rabbihim kaffara 'anhum sayyi'atihim wa aslaha balahum. Dzalika bi annal ladzina kafaru ittaba'ul batila wa annal ladzina amanu ittaba'ul haqqa mir rabbihim kaffara 'anhum sayyi'atihim wa aslaha balahum. Fa idza laqitumul ladzina kafaru fadarbal riqab hatta idza athkhantumuhum fashuddul wathaqa fa imma mannan ba'du wa imma fida'an hatta tada'al harbu awzaraha. Dzalika walau yasha'ullahu lantasara minhum walakin liyabluwa ba'dakum bi ba'd. Walladzina qutilu fi sabilillahi falan yudilla a'malahum.
Sadaqallahul azim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullih wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Salatan wa salaman daimaini mutalazimaini ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ila yaumil qiyamah wa ala alihi wa ashabihi wa man ittaba'a hudah. Ibu-ibu, bapak-bapak, para sepuh, bini sepuh, para alim, para kiai, para ustaz, ustazah, hadirin hadirat sedaya kemawon ingkang kawula tresnani hadani Allah wa iyyakum. Monggo kita tansah bersyukur dumateng Allah Subhanahu wa taala. Enjang menika kula panjenengan tansah pinaringan sehat wal afiat sehingga saged hadir wonten majelis ilmu. Insyaallah kehadiran panjenengan dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai amal soleh dan solehah. Hadirin, saat menika kita berada di awal tahun 1446 Hijriah. Tepatnya tanggal 1 Al-Muharram. Tolong biasakan kita menyebut Al-Muharram nggih. Umat Islam sampun terbiasa menyebut dengan kalimat suro. Nah, orang Tegal nyebutnya bukan suro, surah. Kita punya nama-nama yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala tentang nama hari maupun nama bulan. Kita biasakan menggunakan hari Ahad, jangan pakai hari Minggu. Meskipun itu kalender miladiahnya menyebutkan Minggu, tapi kalau di persyarikatan kalendernya ada Ahad, ada di atasnya Minggu dan Ahad. Ibu, bapak, para rawuh, seperti kita ketahui bersama bahwa bulan Al-Muharram itu adalah bulan hurum dari 4 bulan yang ada. Yang pernah saya sampaikan, Al-Quran surat At-Taubah ayat 36, Allah Subhanahu wa taala menciptakan hitungan dalam 1 tahun itu ada 12 bulan. Kemudian Nabi menyatakan 3 bulan salasun mutawalliyatun, 3 bulan yang berjejer atau berderet-deret, nyambung maksudnya, yaitu bulan 11, bulan 12 dan bulan 1. Bulan 11 itu adalah bulan Dzulqa'dah, bulan 12 adalah bulan Dzulhijjah, bulan 1 adalah bulan Al-Muharram. Kemudian bulan 7 itu adalah bulan disebutkan mereka yang terpisah agak jauh itu bainal Jumada wa Sya'ban, antara bulan Jumadil Akhir dan bulan Sya'ban. Berarti bulan apa? Rajab. Ya. Itu yang 4 disebut bulan hurum. Baik. Sekarang ada pesan-pesan khusus dari Allah berkaitan dengan perjalanan kehidupan manusia, agar manusia ini tidak celaka di dunia dan tidak celaka di akhirat.
Mila mangke kula badhe matur ada pesan yang bersifat nafsiyah, ada yang berpesan bersifat jam'iyah. Ibu, bapak, para rawuh, Allah Subhanahu wa taala wonten Al-Qur'an surat Al-Hasyr ayat 18, ayat 19 dan ayat 20. Fokus di ayat 18. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighadin wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Itu pesan nafsiyah dari Allah Subhanahu wa taala. Maknanya, ini supaya panjenengan paham, apa sih bedaan terjemah dengan tafsir? Panjenengan sakit baca terjemah, bedanya terjemah Al-Quran dengan tafsir Al-Quran, paham panjenengan? Kalau terjemah itu adalah alih bahasa, itu namanya terjemah. Terjemah Al-Quran Departemen Agama, terjemah Al-Quran oleh percetakan ini, itu namanya terjemah. Dari bahasa Arab dialihkan ke bahasa yang sesuai dengan bangsa. Kalau Indonesia ya bahasa Arab ke bahasa Indonesia. Kalau di Arab bahasa Arab ke bahasa Arab. Di Inggris bahasa Arab ke bahasa Inggris. Itu namanya terjemah. Tidak boleh merubah daripada makna yang terkandung di dalam ayat Al-Quran. Itu namanya terjemah. Tapi kalau tafsir itu kalau di kitab-kitab namanya syarah. Tafsir itu adalah penjelasan tentang tujuan diturunkannya ayat itu dan bagaimana implementasinya. Sehingga tafsir itu macam-macam. Setiap ulama memberikan tafsir yang mungkin muaranya sama, tapi cara-caranya, narasinya berbeda-beda. Itu namanya tafsir. Paham nggih, Ibu nggih? Oleh karenanya kalau terjemah cukup 1 juz. Tapi kalau tafsir itu sampai 30 juz. Karena apa? Setiap ayat ditafsiri berbeda-beda. Panjenengan nanti akan melihat ada yang namanya tafsir surat Al-Fatihah. Itu luar biasa. Itu tidak bisa 1 juz, berjilid-jilid. Itu namanya tafsir. Oleh karenanya di kalangan umat Islam banyak pemahaman yang kelihatannya berbeda bagi orang awam, tapi muaranya sama. Hanya narasi-narasi yang disampaikannya agak berbeda. Bon. Allah mengingatkan kepada kita, ya ayyuhalladzina amanut taqullah. Hai orang-orang yang mengaku beriman. Panjenengan bisa mencoba menghitung kalimat ya ayyuhalladzina di dalam Al-Quran. Itu tidak kurang dari 360 kalimat disebut. Hai orang-orang yang beriman. Ittaqullah, taatlah terhadap aturan Allah. Ini tafsir. Paham ya? Sebab makna terjemahnya ittaqullah itu bukan taatlah terhadap aturan Allah, tapi takutlah kepada Allah. Nah, tafsirnya adalah tentang takut itu adalah mentaati aturan-aturan Allah, baik yang berupa perintah untuk diamalkan maupun perintah untuk tidak diamalkan. Itu yang dimaksud dengan takwa. Biasanya pun khotib Jumat kan monggo kita sami ajrih datang Allah Subhanahu wa taala ngaten nggih. Nek teng Tegal mboten ajrih, mboten enten ajrih, mboten wedhos. Nggih, monggo sami wedhos. Wedhos iku bahasa paling alus-alus teng Tegal iku wedhos. Niku sanes wedhus, sanes wedhos. Pun. Jadi makna ittaqullah itu adalah
kepatuhan secara sadar dalam mengamalkan perintah-perintah Allah dan juga kepatuhan sesadar-sadarnya dalam meninggalkan larangan-larangan Allah. Kalau sudah berbicara kepatuhan, ada atau tidak ada yang mengawasi, orang itu akan patuh. Contoh. Sebelah barat kita ada lampu merah traffic light, lampu pengatur lalu lintas. Mungkin sebelum ada polisi dan ada dinas perhubungan memasang lampu pengatur lalu lintas, itu masing-masing orang ingin segera menyeberang. Gini betul? Sing kidul kali lor kepethuk-an. Kadang-kadang nek ora pas wonge pas kebon ora bombong plerak-plerek. Gitu. Sing wetan kali sing kulon kepethuk-an, akhirnya semrawut. Gitu betul? Maka dipasanglah traffic light, lampu untuk mengatur biar orang tidak semrawut. Untuk apa? Untuk keselamatan bagi pengguna jalan. Untuk keselamatan dan ketertiban bagi pengguna jalan. Nah, karena sekarang sudah menggunakan teknologi canggih, tidak usah polisinya berdiri 24 jam. Orang mungkin lah polisi ngadep 24 jam, orang mungkin. Maka sudah menggunakan lampu. Lampu itu isyarat, merah itu berhenti, kuning itu waspada. Karena dari kuning itu bisa jadi muncul merah, bisa jadi muncul hijau. Hijau berarti jalan. Bon. Ini gambaran penjenengan bagaimana memahami taat kepada aturan Allah. Nah, sekarang lampu sudah berjalan normal. Ada merah, ada kuning, ada hijau. Ketika panjenengan naik sepeda motor jam 3 pagi, tidak ada orang, tidak ada polisi, lampunya merah, berhenti apa terus? Akhirnya mentakon niki ukuran ketakwaan di sini. Jam 3 esok panjenengan lewat numpak motor, numpak mobil, numpak sepeda, lampu menyala merah, laka wong sing ngawasi, tidak ada polisi, jenengan nyerobot napa mandek? Nyerobot. Itulah ukuran tentang kepatuhan manusia. Berarti takutnya kalau ada yang mengawasi. Paham? Sing ngawasi kudune katon mripat, nggih. Monggo introspeksi. Kan nggak ada orang, Pak. Apakah manusia tahu apa yang akan terjadi? Surat Luqman ayat terakhir. Allah mengingatkan kepada kita, ilmumu terbatas. Tidak akan tahu rahasia-rahasia yang tidak aku berikan, kata Allah. Apa itu? Wa ma tadri nafsum madza taksibu ghadan. Manusia tidak akan diberi ilmu untuk mengetahui apa yang akan terjadi besok pagi. Banyaknya kecelakaan yang menimpa dirinya dan juga mengakibatkan kerugian orang lain karena orang tidak taat aturan. Tidak taat aturan. Bisa jadi tiba-tiba lampu merah panjenengan nyerobot jebulis dari yang lampu hijau, jalannya banter. Rumangsa hijau, jalannya banter. Terjadi kecelakaan. Itu namanya menyusahkan dirinya sendiri dan menyusahkan orang lain. Jadi janganlah takut karena hal-hal yang berkaitan dengan penjagaan. Tetapi takut adalah kesadaran diri untuk mentaati aturan. Ini nanti kalau waktunya mungkin sampai ke tausiah jam'iyah. Karena tahun baru itu hubungannya dengan evaluasi nafsiyah dan evaluasi jam'iyah. Dados nyuwun sewu Bapak Ibu njenengan nek menyatakan takwa niku pemahamannya adalah mentaati untuk melaksanakan perintah-perintah Allah secara sadar dan meninggalkan larangan-larangan Allah secara sadar. Itu yang namanya takwa. Paham ya, Ibu? Tapi nek awan ada polisi, banyak orang berdiri, mbok isi ado mawon mandek dhisik. Karena sudah merah. Tapi nek tengok-tengok enggak ada orang, belanda itu namanya taat model kucing. Ana wong ketoke kalem, ora wani njupuk iwak, begitu wong lunga merdeka. Nggih.
Lah menungsa kepada karo kucing. Bon. Allah menyatakan, wattaqullah, taatlah kamu kepada Allah dengan sadar mengamalkan perintah-perintah Allah. Yang dimaksud mengamalkan perintah-perintah itu ya berlawanannya mafhum mukhalafahnya, jangan mengamalkan hal-hal yang tidak diperintah oleh Allah. Maksudnya kayak gitu loh. Karena kadang-kadang banyak umat Islam yang mengaku taat kepada Allah dan Rasulnya, Allah tidak memerintahkan, Rasul tidak mencontohkan, lalu dia membuat amalan-amalan yang lain yang menganggap atau tidak menganggap bahwa amalan dari Allah dan Rasulnya belum sempurna. Itu namanya tidak taat itu. Tidak taat, tetapi apa? Keminter. Wong pinter kan angsal. Tapi nek keminter mboten angsal. Nek laresan iki kan akeh sing pinter-pinter. Tapi rumangsa pinter, ora pinter rumangsa. Rumangsa pinter akhirnya dikandani ra gelem. Orang artinya nek wong nom niku tetep mawon kalah karo wong tua. Nek wong tua wis tau nom. Paham? Tapi nek wong nom durung tahu, mula aja macam-macam karo wong tua. Saya sering menyampaikan di pengajian-pengajian yang bersifat umum. Ibu-ibu senang ziarah, senang. Ibu-ibu senang orang alim, senang. Ibu-ibu dan bapak-bapak suka mencium tangannya orang alim, suka. Bagaimana dengan orang tuamu? Gak ada maknanya alim dihormati sama orang-orang yang lain. Apakah mereka ulama besar, ketemu dengan cium tangan, hormat dan lain sebagainya, ziarah kubur macam-macam. Wong tuane dhewe ora dihormati, ra kanggo niku. Paham ya? Jadi kalau kita kepada orang lain menghormat, kepada orang tua harus lebih menghormat. Itu baru amalan yang nyambung. Tapi ini kalau orang lain menghormatnya luar biasa, kalau wong tuane dhewe sama sekali tidak ada rasa takzim, tidak ada rasa takrim. Takrim niku memuliakan. Okay? Tidak ada rasa hormat, niku apapun yang kamu lakukan kepada orang lain tidak dianggap oleh Allah, bahkan itu merupakan pengkhianatan. Makanya anak-anak muda disuruh pada ngaji itu, biar tahu. Cium tangan dengan guru baik, tapi jangan lupa guru juga mengajarkan orang tua mau lebih diutamakan. Paham ya Bapak Ibu ya? Inilah persyarikatan mendidik kita untuk menghormat kepada yang lebih tua. Allah menyatakan wal tandur nafsun. Wal tandur niku asal kata dari nadoro. Nadoro niku nek cara Tegal deleng. Nek cara mriki delok. Nggih. Beda toh delok orang deleng. Sami. Wal tandur. Hendaknya nafsun masing-masing pribadi bisa melihat diri sendiri. Untuk bisa melihat diri sendiri itu pakainya apa? Pakainya apa? Pakai pengilon tuh? Pakai kotsa tuh? Lihat. Jangan kita mudah melihat orang lain sebelum melihat dirinya sendiri. Wal tandur nafsun. Apa yang dilihat? Ma qaddamat. Apa-apa yang telah kamu lakukan. Ini namanya muhasabah nafsiyah. Evaluasi pribadi. Evaluasi personal. Evaluasi individu. Setiap orang oleh Allah Subhanahu wa taala diperintahkan untuk melakukan koreksi. Menilai diri sendiri sebelum menilai orang lain. Ayo, nilai dulu diri kita sebelum kita menilai orang lain. Untuk apa? Ligodin. Nah, ligodin ini ada dua penafsiran. Ada yang menyebut ligodin untuk persiapan kamu hari perhitungan. Apa itu? Kiamat. Ada nafsiran lain ligodin untuk persiapan perjalanan yang lebih baik pada hari esok. Kenapa? Karena tadi Al-Quran surah Luqman ayat yang terakhir, wa ma taksibu nafsun madza taksibu goda, wa ma tadri nafsun madza taksibu goda. Manusia tidak diberi ilmu untuk mengetahui apa yang akan terjadi besok pagi. Banyak contoh, hari ini kita bertemu bersalaman dalam kondisi sehat, tiba-tiba kita mendengarkan berita kematian. Banyak.
Karena kita tidak diberi ilmu oleh Allah untuk mengetahui kapan apa yang akan terjadi besok pagi. Ayat berikutnya itu juga menyebutkan kan lanjutannya, wa ma tadri nafsum madza wa ma tadri nafsun bi ayyi ardin tamut. Manusia tidak diberi ilmu untuk mengetahui di mana dia akan mati, di bumi mana dia akan mati. Itu surat Luqman ayat penutup itu. Dengan ayat yang saya sampaikan tadi, lalu Allah kembali menutupnya. Jadi begitu ada kalimat wal tanzur nafsu ma qaddamat lighad, lagi-lagi diperkuat, wattaqullah, tenang, hendaknya kamu betul-betul taat kepada Allah. Padahal awalnya sudah dibuka dengan ya ayyuhalladzina amanut taqullah. Tapi penutupnya juga wattaqullah. Ini betapa pentingnya taat kepada Allah karena agama diturunkan untuk menyelamatkan manusia. Aturan itu untuk mengatur agar manusia hidup tertib, agar manusia hidup sesuai dengan yang diinginkan, yaitu hasanah fid dunia dan hasanah di akhirat. Monggo kita evaluasi pribadi-pribadi kita. Sudahkah kita merasa orang yang paling hebat? Kalau sudah merasa seperti itu namanya orang yang kegedean rumangsa. Kenapa? Karena kata Nabi, yang kamu ingat-ingat jangan kebaikanmu, ingatlah kekuranganmu. Tetapi kalau orang lain, ingatlah kepada orang lain, ingatlah kebaikannya. Ini jenengan kedah ngerti niki. Jadi panjenengan diperintahkan dua ingatan yang pertama untuk dirinya dan ingatan yang kedua untuk orang lain. Untuk dirinya yang diingat-ingat jangan kebaikannya. Nek no awake dhewe niku ampun eling-eling apike, tapi eling-eling alane. Agar ada perubahan menuju perbaikan. Tapi kalau kepada orang lain, maka panjenengan nilailah kebaikannya, jangan nilai. Jenengan biasanya gimana? Biasanya itu seperti lebih gampang menilai orang lain daripada diri kita. Gini apa ten? Yuk, kowe ngerti ora yuk? Apa? Kae lu. Piye sih? Mungkin ana sing luwih jahat meneh timbangane kowe cerita bla bla bla. Niku wedok Tegal. Nek ten mriki insyaallah sami. Kalau ada orang berbicara kejelekan orang lain di hadapan panjenengan, apa tanggapannya panjenengan? Jangan malah dibumboni. Apa iya? Yang saya tahu dia orang baik kok. Dia begini lo baik. Jadi langsung dipotong dengan bahasa itu. Bukan malah ditumpangi nganggo bumbu masak, ono sasa, ono macam-macam akhirnya tambah mateng. Niku biasanya wong wedok. Biasanya, tapi nang jenengan insyaallah mboten. Nggih. Nek asring ngaji mboten. Wal tandur nafsu ma qaddamat liqad. Kenapa kita diperintahkan evaluasi amal harian? Mengapa kita diperintah untuk mengevaluasi amal harian, perbuatan harian? Karena apa? Semakin tambah hari, kita berarti tambah usia. Nggih? Semakin hari berarti tambah usia. Kalau kita bertambah usia, berarti berkurang kesempatan menikmati hidup. Leres napa mboten? Kadang-kadang kan wong langsung seneng. Wah, kamu udah dewasa ya. Wah, kamu sudah tambah umur dan lain sebagainya. Ingat, orang bertambah usia berarti berkurang kesempatan. Kesempatan untuk menjalani kehidupan. Itulah perintahnya, makanya kita hendaknya menjadi orang yang suka melakukan evaluasi diri. Hasibu anfusakum. Ayo, masing-masing pribadi melakukan evaluasi. Apakah selama ini kita aktif ngaji apa tidak? Bagaimana ilmu yang kita serap dari para ustadz? Bagaimana ajaran-ajaran yang dituntunkan oleh Allah melalui Rasulnya? Itu evaluasi. Kalau orang mau mengevaluasi diri, itu namanya al-insaf, sadar diri, jujur. Nek bodoh ya ngaji, nek pinter ya mulang. Hanya ada dua tok kok. Nek rumangsa urung paham ngaji, nek rumangsa wis paham ya mulang. Hanya itu aja. Wis ngaji ora, mulang ora, rumangsa pinter. Nah niki. Hadirin hadani Allah wa iyyakum. Jadi begitu.
kita evaluasi diri. Kenapa? Karena orang yang tidak mau mengevaluasi diri, tidak mengakui kekurangan-kekurangan yang ada di diri sendiri, itu orang yang lupa terhadap dirinya. Ayat 19. Wala takunu kalladzina nasullaha fa'ansahum anfusahum. Nggih. Ulaika humul fasiqun. Ayat 19-nya itu. Janganlah kamu menjadi orang-orang yang lupa kepada Allah. Kalau orang lupa kepada Allah, dia akan lupa terhadap dirinya sendiri. Padahal dia adalah manusia, tapi dia tidak sadar. Karena apa? Orang itu lupa. Jangan kemarin kan dengar kan ada berita orang hebat dipecat karena melakukan perbuatan asusila. Itu habis khutbah Idul Adha yang diceramai presiden dan tanggung-tanggung di Simpang 5 Semarang. Dia berbicara tentang brengseknya nafsu hayawaniyah. Bagaimana? Benar apa enggak? Ucapannya benar, tapi dirinya sendiri tidak mampu mengamalkan apa yang dia ucapkan. Makanya orang kalau jadi orang hebat, orang yang punya posisi tinggi, itu ibarat akar menurut surat Ibrahim, itu harusnya kasyajaratin thayyibatin asluha sabitun wa far'uha fis sama. Pohon yang kuat itu pohon yang tinggi besar, dahan-dahannya lebat, kemudian akarnya oyodin itu kuat. Imannya harus kokoh. Bila perlu dicampur itu akar serabut dengan akar tunggal, ben kuat. Kalau orang semakin tinggi jabatan, seperti pohon semakin menjulang tinggi, maka terpaan angin besar itu pasti akan mengena. Kalau akarnya oyode ora kuat, ambruk nek wis kadung pohon dhuwur ambruk niku korbane kathah. Ngebruki omah, jerone omah ana montore, ana piring do pecah, ana televisi do remuk. Untung nek bocah-bocah orang nek bocah pedang jero do mati di jalan juga mengganggu. Itu karena pohon tinggi yang akarnya tidak kuat. Oh nek ngono mendingan dadi wong cilikan wae ya Pak, dadi rumput. Oh, rumput ya ora enak. Tidak terus ya. Etek-etek terus. Sing apik niku pohon tinggi mampu mengayomi rumput-rumput yang ada di sekitarnya. Lah coba kemarin tuh. Ya, pertama bikin geger saat dunia. Kayak apa keluarganya? Yang kedua, yang bersangkutan memiliki posisi jabatan politik menentukan nasib bangsa Indonesia 5 tahun yang akan datang. Akhirnya kan ada pertanyaan, ada apa sebetulnya ini? Kenapa? Tidak ingat dengan ayat ini. Wala takunu kalladzina nasullah fa'ansahum anfusahum. Jangan kamu jadi orang yang lupa kepada Allah. Karena apa? Kalau lupa kepada Allah berarti dia taatnya ketika ada pengawasan. Ini orang pengawasan, orang taat kaya wau sampun kula matur, jam 3 esuk orang polisi lampu merah diterjang. Alasannya orang sing ngawasi. Begitu kecelakaan sampai sadar. Gitu. Biasanya kan orang nyesel itu datangnya belakangan. Ini evaluasi pribadi monggo. Oke. Agar kita jangan sampai lupa terhadap Allah yang nantinya akan melupakan terhadap dirinya sendiri. Apa sih manfaatnya kalau kita taat kepada Allah? Ayat 20-nya. La yastawi ashabun nari wa ashabul jannah. Ashabul jannati humul faizun. Oh. Jadi Allah memberikan gambaran. Tidak sama loh penghuni neraka dengan penghuni surga. Oh, Allah memberikan penjelasan. Enggak sama loh orang yang selamat dengan orang yang celaka. Kan begitu bahasanya. Ashabul jannati humul faizun. Orang yang menghuni surga adalah orang-orang yang beruntung, orang yang mendapatkan kebahagiaan. Monggo menghadapi tahun baru 1446 kita harus semakin semangat. Semangat baik sebagai pribadi muslim maupun sebagai warga negara Indonesia untuk terus melakukan upaya-upaya perbaikan. Sekali lagi saya tekankan, ojo ngeling-eling apike awake dhewe. Sing dieling-eling niku apike wong liya. Tapi eling-eling ana kekurangane awake dhewe agar kita ada
perubahan. Kita boleh kok iri dengan orang kaya yang ahli sedekah. Boleh. Ya Allah, orang kok hebat banget ya. Wis kaya, wis sugih, ahli sedekah. Nyah-nyoh, loman, dan lain sebagainya. Kebiasaannya nek wong sugih niku kan wedi melarat sehingga kan kadang-kadang ora nyah-nyah. Tapi yang mriko nanti yang mriki insyaallah. Nek wonten nggih paling tunggal kali 3 sekawan kangsal. Sekarang evaluasi jamiah. Evaluasi jamiah bersifat kelembagaan, bersifat jamaah. Dengan memasuki tahun baru 1446, maka Muhammadiyah bertambah usia. Karena persyarikatan Muhammadiyah niku lahir tanggal 8 Dzulhijjah tahun 1330. Sekarang tahun 1446. Berarti usia persyarikatan kita sampun 100 masuk 116. 116 tahun kaya apa rupane? Nek ukuran manusia. Kalau dibanding dengan usia negara kita baru 78 tahun. Muhammadiyah usianya sudah 116 tahun. Berarti selisihnya 38 tahun. Usia yang lagi energiknya. Sehingga Muhammadiyah itu kan berjuang awit zaman riyin. Sebelum Indonesia merdeka, Muhammadiyah sudah terus bergerak melalui kader-kadernya bagaimana agar bangsa ini menjadi bangsa yang merdeka. Riyin perjuangan zaman boten enak. Saya itu zaman dulu ya dibayangkan 1912 itu zaman tidak enak. Terus berjuang dan tidak mengenal lelah. Sampai sekarang terus berjuang meskipun sekarang juga zaman tidak enak. Jadi perjuangan Muhammadiyah itu berjuang awit zaman orang enak sampai saiki zaman orang enak maning. Lalu mengapa 116 tahun Muhammadiyah kelihatan masih energik? Mari kita lakukan evaluasi. Ya. Jadi meskipun Muhammadiyah itu terkenal sebagai persyarikatan terkaya di dunia, organisasi terkaya di dunia, tapi kenapa terus bergerak dan bergerak? Ya karena ayat tadi. Bahwa Islam adalah dinul amal. Islam mendorong kita untuk terus bergerak. Jadi aja menang jenenge dudu wong urip. Kalau tidak gerak namanya orang apa? Orang mati. Tidur aja ada sedikit ada gerakan kok. Karena tidur itu kan setengah mati. Belum mati beneran, baru setengah mati. Mengapa Muhammadiyah itu terus berkembang? Karena pertama ada aturan-aturan yang bersifat mengikat bagi warganya. Kalau kita sudah menjadi warga persyarikatan, terikat dengan aturan-aturan persyarikatan. Kalau kita dalam satu lingkup RT, ada aturan-aturan bagaimana bermasyarakat di lingkungan RT. Kalau kita di dalam rumah tangga, ada aturan-aturan bagaimana cara berumah tangga yang baik dan benar. Muhammadiyah sebagai persyarikatan, itu punya aturan-aturan yang harus dipatuhi oleh pimpinan dan warga Muhammadiyah. Dan alhamdulillah sebagian besar warga Muhammadiyah mematuhi. Saya mengatakan sebagian besar loh, karena masih ada oknum-oknum tertentu yang kadang-kadang sering mempermasalahkan apa yang telah menjadi keputusan PP Muhammadiyah. Apa rahasianya 116 tahun kok masih energik? Nek Muhammadiyah tidak membangun AUM, namanya bukan Muhammadiyah, Pak. AUM ini belum rampung, bangun lagi. AUM ini belum rampung, bangun lagi. Terus bergerak terus. Dinul amal. Oleh karenanya, pemahamannya adalah, bapak-bapak, ibu-ibu, saya tegaskan. Kalau ada yang bertanya kepada panjenengan, mahwal Muhammadiyah, apa itu Muhammadiyah? Jawab panjenengan gampang. Jenengan ditanya, apa itu Muhammadiyah, Bu? Yo, pokoknya Muhammadiyah ya kaya lah. Ada 3 landasan. 1, Muhammadiyah adalah gerakan Islam. Ini dicatat ini. Yang diperjuangkan Kiai Ahmad Dahlan, Muhammadiyah adalah 1 gerakan Islam. 2, Muhammadiyah adalah gerakan dakwah. Yang ketiga, Muhammadiyah adalah gerakan tajdid. Ini 3 pokok inti tentang persyarikatan Muhammadiyah. Tolong dipahami betul.
Biar orang tidak salah paham dengan Muhammadiyah. Seolah-olah apa yang dilakukan Muhammadiyah itu nganeh-nganehi. Karena apa? Dia tidak paham. Makanya saya jelaskan Muhammadiyah adalah gerakan Islam. Apa maknanya? Maknanya Persyarikatan Muhammadiyah mendorong para pengikutnya, khususnya warga Muhammadiyah, umumnya umat Islam, hendaknya kita paham betul Islam itu apa dan bagaimana implementasinya. Jangan sampai hanya Islam dalam pengakuan, Islam dalam status, di KTP tertulis Islam, tapi ono suara adzan, koyoknya nggak tertarik sama sekali. Banyak, wong ngaku Islam, ono suara adzan, kayak suara apa? Oh itu saya dipanggil Allah, jarang yang tergetar hatinya. Oleh karenanya Kiai Ahmad Dahlan menekankan, pahami bahwa Muhammadiyah adalah gerakan Islam. Setiap warga hendaknya memperhatikan bagaimana aturan-aturan agama. Oleh karenanya Muhammadiyah dalam rangka mengantarkan warganya mengamalkan ajaran agama dengan baik dan benar, Muhammadiyah punya majelis yang namanya majelis tarjih. Majelis tarjih itu dudu madhab, tapi manhaj, mencari manhaj. Mencari metode cara beribadah yang sesuai dengan tuntunan yang pokok, yaitu Al-Quran dan As-Sunnah. Sehingga setiap kita mau mengamalkan ibadah makhdhah, selalu ingat perintahnya di mana, bagaimana cara Rasul mengamalkannya. Contoh. Besok tanggal 10 Muharram banyak orang yang berpuasa. Gini betul. Ini sababul wurud. Sababul wurud itu maksudnya sebab-sebab munculnya hadis ini. Ya. Kalau Al-Quran namanya sababun nuzul atau asbabun nuzul. Kalau hadis namanya sababul wurud, sebab-sebab munculnya dawuh Nabi. Peristiwa tanggal 10 Asyura. Asyura lho niku. Asyura niku 10 Asyura. Nah, jadi ampun keliru sampean niku. Akhirnya orang dijemput Asyura tapi suro. Aina hilang. Ketika itu Nabi Muhammad SAW di Madinah melihat banyak orang Yahudi yang tidak melakukan aktivitas makan dan minum. Lalu Nabi bertanya, ada apa kalian? Hari ini kelihatannya tidak ada aktivitas makan dan minum. Oh, hari ini kan hari agung. Kami semua orang-orang Yahudi berpuasa, menghormati sebagai rasa syukur Nabi Musa bisa menyelamatkan Bani Israel. Apa kata Nabi? Oh, kalau begitu aku lebih berhak menghormati Musa daripada kalian. Satu ketika Nabi tanggal 10 berpuasa. Hadisnya berbunyi, lamma shoma Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yauma Asyura wa amara bi siyamihi. Qalu ya Rasulullah, hadza yu'azzimul yahudu wan nasara. Ya Rasul, waktu itu beliau menyampaikan, saya hari ini berpuasa hari Asyura dan perintah kepada kalian ayo berpuasa. Rasul lalu diinterupsi oleh para sahabat. Qalu ya Rasul. Nabi itu diinterupsi enggak jengkelan kayak panjenengan. Nabi itu kalau ada orang interupsi didengarkan. Apa yang kamu mau? Hadza yaumun yu'azzimuhul yahudu wa nasara. Panjenengan itu pernah dawuh umat Islam tidak boleh beribadah yang sama dengan ibadahnya orang Yahudi dan orang Nasrani. Kok panjenengan hari ini berpuasa dan memerintahkan kami berpuasa? Bukankah hadza yaumun? Ini adalah hari yu'azzimuhul yahudu wa nasara, yang diagungkan oleh Yahudi dan Nasrani. Apa jawab Rasul? Oh ya, kalau begitu, idza kana amal muqbili, apabila umurku sampai tahun depan, insyaallah sumna, insyaallah saya akan berpuasa yaumat tasik pada hari yang ke-9. Ini panjenengan paham niki. Mung ngomong kata orang apa wis ora ditulis ora apa-apa. Nah, Nabi ngendikan itu tanggal 10 bulan Al-Muharram.
tahun 10 Hijrah. Tahun terakhir. Tanggal 10 bulan Muharram. Kemudian setelah Muharram apa? Safar ya. Muharram, Safar tanggal 10. Setelah Safar apa? Rabiul Awal tanggal 10. 2 bulan ya. 2 hari kemudian, berarti 2 bulan 2 hari beliau wafat. Berarti setelah beliau menyampaikan idza kana amal mubili insyaallah sumna yaumat tasih. Insyaallah kalau tahun depan saya masih diberi usia, saya akan berpuasa dari tanggal 9. Ada yang mengatakan saya akan hanya berpuasa tanggal 9. Ternyata nembe kali sasi kali dinten beliau sedo. Muncul pemikiran para ahli. Loh, Nabi kan belum melaksanakan. Lalu bagaimana ini? Akhirnya para ahli menyatakan sunnah kan ada tiga yang namanya 3 sunnah. Pertama adalah sunnah qauliyah. Sunnah yang disandarkan kepada ucapan-ucapan Nabi. Baik ucapan yang di luar sholat, di luar ibadah maqdoh, ucapan kemasyarakatan, berbicara dengan keluarga, berbicara dengan istri, berbicara dengan masyarakat. Kemudian ada qauliyah yang berkaitan dengan ucapan atau perkataan kalimat-kalimat yang ada di dalam ibadah. Itu namanya sunnah qauliyah. Sunnah yang berkaitan dengan ucapannya Nabi. Yang kedua adalah sunnah fi'liyah. Yang namanya sunnah fi'liyah adalah orang menyandarkan bagaimana Nabi melakukan aktivitas-aktivitas keseharian baik bermasyarakat maupun ketika di dalam sholat. Kalau ucapan misalnya Allahumma ba'id baini itu namanya sunnah qauliyah. Paham ya? Misalnya kayak gitu. Kemudian Fatihahnya namanya sunnah qauliyah. Pokoknya yang berkaitan dengan ucapan itu namanya sunnah qauliyah. Tapi yang namanya sunnah fi'liyah itu adalah gerakan-gerakan anggota tubuh Nabi. Ketika Nabi sholat dengan mengangkat kedua tangan Allahu Akbar, ini namanya sunnah fi'liyah. Paham ya? Oh, Nabi begitu caranya takbir. Nabi ruku, oh itu namanya sunnah fi'liyah. Nabi tahiyat, oh itu namanya sunnah fi'liyah. Begitu sudah selesai salam, Nabi duduk menghadap umat, ya menghadap jamaah, bukan menghadap ke utara nih. Saya ingatkan ini, untuk kalau mau mengikuti tarjih, setelah sholat langsung muter balik pimpinannya atau imamnya, langsung istighfar 3 kali dan seterusnya. Jadi bukan menghadap ke pojok, bukan menghadap ke utara, tapi badannya berputar balik sehingga para sahabat yang bermakmum itu melihat wajahnya Rasul dan Rasul bisa melihat satu persatu. Itu namanya sunnah fi'liyah. Jadi gerakan-gerakan badan namanya sunnah fi'liyah. Nabi memakai pakaian yang dimasukkan dulu tangan kanannya dulu, namanya fi'liyah. Nabi masuk ke dalam WC atau ke tempat toilet yang dimasukkan dulu kaki kiri, namanya fi'liyah. Keluar dari WC kaki kiri, namanya fi'liyah. Ngaten Bapak Ibu. Nah, kalau sunnah yang belum diamalkan namanya apa? Nabi kan mengatakan, insya Allah tahun depan saya akan berpuasa. Ternyata beliau belum sempat berpuasa karena sudah meninggal. Namanya sunnah hammiyah. Sunnah hammiyah. Hammiyah itu maknanya sunnah yang pernah dicita-citakan tapi belum pernah terlaksana. Namanya hammiyah. Ini di tarjih itu. Di himpunan tarjih. Nabi pernah bercita-cita tapi belum sempat terlaksana. Nah, oleh karenanya ulama itu berbeda pendapat. Tapi beda pendapatnya bukan soal sunnahnya, soal pelaksanaannya. Ulama yang satu mengatakan berpuasa tanggal 10 saja. Karena Nabi sudah mencontohkan tanggal 10. Namanya puasa Asyura. Yang kedua, ulama yang paling banyak pemahamannya adalah justru Nabi karena mengatakan saya akan berpuasa tanggal 9, maka yang disunahkan adalah tanggal 9. Ulama yang lain mengatakan, oh tidak begitu. Karena Nabi sudah pernah mengamalkan tanggal 10 dan tahun depan akan berpuasa dari tanggal 9, maka puasa bulan Al-Muharram dari tanggal 9 dan tanggal 10. Ini namanya pendapat yang sama-sama kuat. Tetapi yang dipilih oleh tarjih Muhammadiyah adalah puasa Muharram, Al-Muharram itu tanggal 9 dan tanggal 10. Kalau mau tanggal 9-nya tok boleh.
usahakan jangan hanya tanggal 10-nya. Karena tanggal 10-nya pernah disanggah oleh para sahabat bahwa ini adalah hari yang diagungkan oleh Yahudi dan Nasrani. Jadi monggo nek panjenengan mau berpuasa nanti tanggal 9 dan tanggal 10 bertepatan persis tanggal 9-nya itu hari Senin. Nah, nek jenengan berpuasa hari Senin, terbiasa puasa Senenan, maka puasa tanggal 9-nya panjenengan dapat 3 pahala. Loh, pahalanya apa? Pahala pertama panjenengan berpuasa biasa hari Senin. Pahala yang kedua panjenengan berpuasa pada bulan Hurum. Pahala yang ketiga panjenengan berpuasa mengikuti apa yang dicontohkan Nabi meskipun belum dilaksanakan tanggal 9-nya dan tanggal 10-nya dicontohkan Nabi. Jadi puasa kita insya Allah nanti tanggal 9 dan tanggal 10. Apa pahalanya? Pahalanya barat orang ini juga seperti puasa 1 tahun. Paham ya Bapak Ibu? Selamat tahun baru Hijriah. Mari organisasi kita evaluasi dakwah kita sudah mengena apa belum? Baik itu dakwah yang berkaitan dengan dakwah bil lisan maupun dakwah bil harokah, dakwah melalui amal-amal usaha. Ingat, amal usaha Muhammadiyah adalah sarana dakwah. Sehingga orang yang berada dalam amal usaha harus mendakwahkan Muhammadiyah. Untuk mendakwahkan Muhammadiyah harus ikut ngaji Muhammadiyah. Ini akan ada atau sedang berlangsung PPDB. Ya, penerimaan murid baru. Ayo warga Muhammadiyah nyempuyung agar amal usaha kita untuk mencerdaskan anak bangsa dukung sepenuhnya agar persyarikatan kita amal usahanya semakin berkembang, semakin berkembang. Itu tidak untuk kepentingan Muhammadiyah, tapi juga untuk kepentingan umat seluruhnya dan juga dalam rangka ikut membantu menyelamatkan negara dari krisis orang bodoh dan krisis orang yang tidak bermoral. Kalau orang pintar banyak, tapi pintar yang bodoh yang tadi saya contohkan itu. Baik, terima kasih Bapak Ibu. Saya tidak membuka tanya jawab karena saya sudah ditunggu di Comal. Ya, hari ini ada kegiatan Milad Muhammadiyah dan juga tahun baru. Semoga tahun baru 1446 Allah Subhanahu wa taala meningkatkan barokahnya kepada kita. Menambah barokahnya kepada kita. Barokah sehat, barokah umur, barokah ilmu, barokah keluarga dan barokah anak keturunan kita semuanya diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dibimbing ke jalan yang lebih baik dan mari tahun ini kita lebih meningkatkan amal-amal kesolehannya, meminimalkan syukur menghilangkan amal-amal salahnya. Jangan merasa amalnya sudah banyak lalu kita santai-santaian. Belum tentu amal banyak itu diterima oleh Allah karena amal ini biasanya akan rusak apabila muncul rasa-rasa yang berkaitan dengan pamer dan lain sebagainya. Sekian dan terima kasih. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kalau ada acara tanya jawab silakan disimpan atau dikirim ke WA saya. Enggak apa-apa. Di WA ke 081648869296. Apal nggih? Apal. 081648869296. Sekali lagi 081648869296. Insyaallah semua WA kami balas. Sekian dan terima kasih. Mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.